Target sudah keluar dari ruang pengacara. Target udah masuk lift. Oke. Mati juga tuh, Liv. Lampunya mati. Livi juga mati. Halo? Halo? Halo, tolong, saya kejebak dalam lift. Ini lampunya mati. Mohon tunggu sebentar ya, Bu. Liftnya dalam perbaikan, Bu. Berapa lama ya? Soalnya saya buru-buru. Halo? Ya Allah, gimana? Aku kasih tau Mas Dimas. Diangkat lagi sama Mas Dimas. Ya Allah, gimana ini, aku buru-buru. Mas Dimas masih nungguin nih. Mati. Halo? Halo, tolong, ini AC juga udah mulai mati. AC-nya sekarang udah mati. Pasti perempuan itu kepanasan dan kehabisan napas. Apalagi oksigen di lift itu udah hampir menipis. Aduh, pengap banget. Ya Allah, semoga listriknya cepat nyala ya Allah. Semoga lift cepat kebuka. Lift dalam perbaikan. Nah, apa sih perasaan tadi pagi juga apa ini lift? Udah deh, lo tangga aja lah. Halo? Mas, masih lama nggak? Saya udah nggak kuat, Mas. Pengap banget dalam sini. Gelap. Mas. Astaga, gue ketiduran. Jam berapa ini? Ya, Aisyah udah pulang kali ya? Nggak mungkin juga masih di dalam. Lagian gue ngapain sih pakai ketiduran? Udah, gue pulang aja deh. Angkat dong. Aisyah. Ya lo. Mas, tolong Mas. Aduh, pakai berangkat dalam sini Mas, aku sesak. Tolong Mas, aku di dalam lift, aku kejebak di sini Mas, tolongin. Aisyah.
Di mana? Lift mana? Hah? Nggak tahu. 4 kayaknya. 1, 2, aku nggak tahu mas. Tolong, aku masih digantung pengacara, mas tolongin. Tunggu ya. Lo bertahan di sana. Gue kesana sekarang. Tungguin. Iya. Astaga, Aisyah. Mbak, Iya Pak, ada yang bisa saya bantu? ada orang kejebak dalam lift. Apa? Ada orang kejebak dalam lift, mbaknya nggak tahu. Maaf Pak, sebentar saya cek Pak. Siapa sih yang nelfon? Gawat. Jangan-jangan udah ada yang tahu kalau liftnya disabotase. Aduh, mana nih? Orangnya nggak ngangkat Pak. Mbak, masa nggak ada yang aneh, Mbak? Ini kan jam kerja. Emang di ruang kontrol nggak ada orang, nggak ada petugas? Saya juga bingung Pak. Kalau gitu sebentar saya cek dulu Pak. Saya ikut. Mari Pak. Loh, Loh kok dalam perbaikan ya? Saya nggak dapat laporan ini Pak. kok bisa ada duluan di sini? Hah? Apa jangan-jangan liftnya disabotase? Saya juga kurang tahu Pak. Aisyah! Mbak, ruang kontrolnya di mana? Di sana Pak, ayo Pak. Gimana? Ini udah ketahuan. Kita harus pergi dari sini. Sebelum lo pergi, lo hancurin tuh tombol-tombol lift. Biar perempuan tuh nggak bisa keluar. Oke? Oke. Mbak, barusan siapa tuh yang kabur? Saya juga nggak tahu Pak. Kayaknya bukan teknisi di sini. Kurang ajar, cepet banget kaburin. Gue selamatin Aisyah dulu. Kok malah tidur orangnya? Pak, bangun Pak. Pak! Pak, bangun! Astaga. Maaf, Pak. Maaf. Malah tidur? Itu ada orang kejebak dalam lift. Ngantuk Pak, tadi saya minum kopi. Kata kepala berat, ngantuk banget Pak, maaf. Jangan-jangan kopinya diapa-apain ya, Pak? Pak, buruan cek. Iya. Limnya ternyata rusak Pak. Ini harus dibongkar secara manual. Ya udah Pak, buruan lakuin itu, orang keburu kenapa-napa dalam lift. Ayo. Ayo Pak. Ayo Pak. Gimana nih Pak? Kita sudah nunggu dari tadi Pak. Tunggu sebentar lagi Pak. Sampai kapan kita harus menunggu, Pak? Jangan-jangan Pak Dimas sengaja mengulur waktu nih. Kayaknya nggak mau tanggung jawab. Saya mohon, percaya sama saya. Saya akan ganti rugi. Tapi tunggu sebentar lagi, Pak.
Aisyah, kamu di mana sih? Kok lama banget? Nah, coba kamu telepon istri saya, Aisyah. Ya. Baik, Pak. Silakan diminum dulu, Pak. Gimana, Nak? Maaf, Pak. Nomor Bu Aisyah belum bisa dihubungi. Pak Dimas, kita udah nggak bisa nunggu lagi Pak Dimas. Gimana dengan ganti ruginya? Kasih saya waktu 30 menit lagi ya, Pak. Oke, tapi kalau lewat dari 30 menit, nggak ada ganti rugi juga, saya akan batalkan semua proyek lain yang ada kontrak di perusahaan ini. Paham, Pak? Baik, Pak. Nah, saya minta tolong kamu coba terus hubungi istri saya, Aisyah ya. Baik, Pak. Ya Allah, Aisyah. Kamu ini mau bikin malu aku atau apa? Di mana sih kamu? Ayo Pak, buka Pak, buka Pak. Wah, kayaknya ada yang rusak, Pak. Hah? Dir, Kadir! Ambil alat, Dir! Ya Pak. Cepet! Apanya rusak Pak? Ini ada yang sabotase nih, Pak. Bisa dibuka nggak? Bisa. Coba aja kali. Pak, buruan Pak. Iya, coba dulu. Aisyah! Aisyah bertahan ya. Mana sini. Aisyah! Tunggu! Lagi dibuka ya? Tunggu Aisyah! Lagi. Coba. Coba kita ke lantai 2 aja. Mungkin bisa di sana. Ayo, Dir, beresin gasnya. Kita ke lantai 2 aja. Ke sini, Pak. Ayo, buru. Kok nggak jalan-jalan? Mas, ini rusak. Oh, iya. Lewat atas aja. Ayo Pak, buruan Pak, buka Pak. Iya. Congkel lagi. Aisyah! Bisa nggak Pak? Ini lagi coba. Aisyah! Tenaganya pakai apa? Bertahan Aisyah! Bisa nggak Pak? Cepet. Terus Pak. Terus. Aisyah, bertahan Aisyah! Tenaganya itu. Lagi Pak. Ini mulai kebuka. Bertahannya. Gimana? Yaudah, kita cabut. Yuk. Pak, ayo Pak, buka Pak. Alhamdulillah. Aisyah, bangun Aisyah. Alhamdulillah. Aisyah, bangun. Aisyah, lu nggak apa-apa? Aisyah, lu nggak apa-apa? Maksudnya?
ngapain di sini? Tadi lo nelpon gue, tapi lo bilangnya Mas Dimas. Lo lupa? Ya Allah, aku salah telepon. Mas, aku harus ke kantor Mas Dimas. Sekarang Mas Dimas butuh aku harus ceritain Diego ini ke Mas Dimas. Iya, pelan-pelan. Gue bantuin. Gue antar ya. Aisyah, lo masih sakit. Aisyah, pelan-pelan. Aisyah. Pelan-pelan dulu. Aku harus buru-buru, Mas. Gue antar ya. Aku harus buru-buru. Aisyah, Kasihan Mas Dimas. pelan-pelan. Aisyah. Ayo buruan cepetan. Weh, cepet Mas ya. Cepetan. Iya, sebentar. Ayo, udah, empat-empatnya. Ayo. Aisyah, hati-hati. Ayo. Hah? Ada yang ngepesin ban gue? Sial. Jangan-jangan ular orang yang tadi jatuh loh. Aduh yaudah kalau gitu aku naik ojek aja deh Mas. Aisyah tunggu, biar gue temenin. Nggak keburu. Mas Dimas masih ditungguin sama kliennya. Aisyah! Astaga. Bang, ojek ya? Ojek. Iya. Nanti saya kasih tahu di mananya. Iya. Gue duluan ya. Iya bang. Tadi bang. Aisyah! Bang, kejar ya. Iya, siap Bang. Buru, cepet. Mas, cepetan dikit ya Mas. Iya, Neng. Tanjakan ini, Neng. Mudah-mudahan nggak kenapa-napa tuh Aisyah. Tapi bang, jangan sampai ketahuan ya. Iya pak. Ayo Mas, cepet Mas. Iya. Bentar, Neng. Ya. Ya. Mogok kayak ini, Neng. Mogok? Beneran mogok Mas? Iya. Aduh, terus ini gimana dong? Op, berhenti. Ini bang. Ya, makasih ya pak. Ayo udah kalau gitu saya lagi aja deh. Aduh, gimana ini ya? Mas, tapi nggak saya bayar ya? Hah? Neng, kok nggak bayar? Kemana tuh Aisyah? Mas. Aku. Aisyah, aku kan udah bilang sama kamu aku ditungguin sama orang. Kenapa kamu baru datang jam segini? Kalau kamu nggak ikhlas bantu aku, nggak apa-apa, bilang aja. Aku bisa minta tolong sama orang lain. Tapi kamu jangan kasih aku harapan yang akhirnya membuat semua berantakan. Aku minta maaf sama kamu. Tapi tadi ada kejadian yang bikin aku telat, Mas. Tapi ini Mas, ini kikonya Mas. Aku udah nggak butuh uang itu. Tapi Mas Dimas. Cukup. Udah terlambat Aisyah. Semua klien aku udah pergi. Terakhir aku minta waktu sama mereka 30 menit. Tapi apa? Kamu tetap nggak datang juga. Akhirnya aku ambil tindakan sendiri. Aku ganti rugi dengan membayar jaminan dengan properti aku dan bunga 5% untuk kompensasi ke mereka atas kerugian mereka. Maaf, Mas. Mas Dimas. Mas Dimas! Mas!
Berhenti. Ngapain lari-lari sih? Nanti kenapa-napa lo. Udahlah, ngapain lo kejar Dimas? Lo bahkan tahu Dimas kalau lagi emosi seperti apa. Semua nggak akan dengerin. Jangan buang-buang waktu. Dengan pulang lo istirahat. Ya? Ayo. Nggak usah, Mas. Aku pulang sendiri aja deh. Aisyah. Lo tuh kenapa sih? Terima kasih dikit gitu, kenapa sih? Hah? Nggak bisa. Lo tahu tadi kenapa gue nolongin lo? Karena lo salah telepon gue, bukan Dimas. Gue tolongin, masa gue diem aja? Ya, emang salah gue ngarep rasa terima kasih dikit aja? Hah? Pulang. Bukannya kayak gitu, Mas. Maksudnya tapi aku tadi... Enggak. Pulang sama gue anterin. Nih, mobil gue udah selesai tuh. Gue anter, oke? Ini kunci mobilnya, Pak. Semua bannya sudah saya tambangin. Aman ya? Aman, Pak. Ya, makasih. Yes. Mas, kamu udah pulang? Kok mukanya kusut gitu? Coba kamu duduk dulu ya, tenang dulu. Mas, kamu kenapa sih? Ada masalah apa? Cerita dong sama aku. Siapa tahu aku bisa bantu kamu. Gudang kantor aku terbakar, Bianca. Dan aku mengalami kerugian yang cukup besar. Aku harus ganti rugi sama klien aku. Oh ya ampun. Dan Aisyah. Tadi dia janji mau bantu aku. Tapi ternyata apa? Dia ingkar, Bianca. Ya Allah. Ya ampun, Mas. Aduh, gimana sih tuh si Aisyah? Terus urusan kamu sama klien gimana? Terpaksa aku jaminkan properti aku buat bayar ganti rugi. Ditambah bunga 5% untuk kompensasi ini. 5%? 5% kan gede banget, Mas. Mau gimana lagi? Emangnya kalau aku boleh tahu, kerugian kamu tuh berapa, Mas? 10 miliar. Sebanyak itu? Astaga. Aku rasa mungkin Aisyah tuh gak rela buat ngeluarin uang sebanyak itu untuk kamu. Tapi dia gak enak aja bilangnya sama kamu. Makanya dia ulur-ulur waktu kayak gini. Mas dengerin aku dulu, Mas. Mas,
Mas, Mas Dimas, Mas. Mas Dimas, Mas tunggu dulu Mas. Mas tunggu. Aku bisa jelasin semuanya Mas. Mas Dimas, Mas. Ya Allah, terus uang sebanyak ini untuk apa? Lebih baik aku balikin aja ke pengacara. Ya, Aisyah ada apa ya? Pak, ini gironya nggak jadi saya pakai. Kalau saya balikin lagi untuk disimpan bisa nggak ya Pak? Oh, bisa aja sih Aisyah. Tapi biasanya dulu almarhum Pak Irwan ini setiap tahun itu selalu donasi ke yayasan sosial. Kebetulan waktunya saat ini sudah dekat beliau itu untuk donasi. Apa Aisyah mau donasikan uangnya ke sana aja? Oh, iya boleh Pak. Boleh banget. Oke Aisyah. Kalau gitu sebaiknya Aisyah datang sendiri ke sana ya, ke panti asuhannya. Tempatnya itu yang biasa didatangin sama almarhum Pak Irwan. Nanti saya kirim alamatnya. Kirimin alamatnya aja ya Pak, nanti saya langsung ke sana. Makasih banyak Pak. Jadi Aisyah mau sumbangin uangnya itu ke panti asuhan? Iya. Mama denger dia tadi tuh kayaknya telepon pengacara deh kayaknya. Uang sebanyak itu mah mau disumbangin semua? Gila kali. Nggak apa-apa Bianca, justru ini kesempatan kamu untuk bisa fitnah dia. Mas, aku bareng ya. Soalnya aku mau ke rumahnya temennya Karissa. Ada barangnya Karissa yang ketinggalan di sana, jadi aku harus ambil. Ya udah yuk. Padahal aku sengaja mau arahin Mas Dimas buat ke daerah panti asuhan tempat Aisyah mau donasi. Biar dia lihat sendiri dan marah. Mas. Selamat datang Bu Aisyah di panti asuhan kami. Maaf, Bu. Tapi kok mereka ada di sini ya? Mereka wartawan, Bu. Memang seperti ini biasanya Pak Irwan kalau menyumbang. Selalu diliput sama media. Ya, tapi mau saya ngerasa nggak nyaman. Maaf Bu. Kami kesini atas undangan Ibu Panti. Dan memang setiap ada sumbangan oleh Pak Irwan, kami selalu diminta untuk datang. Maaf, Mas, Mbak. Tapi saya bukan papa saya. Bagi saya, kalau kita mau menyumbang, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu. Waduh, jarang-jarang nih orang yang kayak gini. Ngasih sumbangan gak mau diliput. Bu Aisyah coba tolong jelasin. Apakah kegiatan ini akan terus berlangsung setelah Pak Irwan nggak ada? Apa gimana, Bu?
Saya benar nggak nyaman, maaf ya. Boleh tolong jangan diliput. Ada apa tuh Mas ya? Kayaknya ada orang kaya yang lagi nyumbang deh. Jadinya ramai panti asuhannya. Itu kayaknya Aisyah ya. Ngapain dia di sini? Apa dia lagi nyumbang di sini? Aku nggak nyangka loh Mas. Kok Aisyah sekarang berubah ya? Bisa-bisanya dia punya uang sebanyak itu bukannya nolongin kamu, malah disumbangin semuanya ke panti asuhan. Udah gitu, pakai panggil wartawan segala lagi. Emang benar ya kata orang, kalau kita punya uang itu, karakter asli seseorang akan kelihatan. Biasanya mereka akan mabuk pujian. Mereka ingin dipuji-puji terus. Ya, mungkin aja Aisyah nyumbang kayak gini juga pengen dipuji. Lihat aja tuh, sampai panggil-panggil wartawan segala. Buat apa coba? Ya udah, kalian pergi ya. Udah pergi dulu. Makasih ya. Saya benar-benar minta maaf ya Bu Aisyah. Saya pikir Bu Aisyah senang kalau diliput sama media. Nggak apa-apa, Bu. Boleh kita langsung masuk aja? Wah, silakan. Apaan nih? Cuciin! Enggak. Saya nggak mau. Heh? Anda sadar diri dong. Anda itu di sini numpang ya. Kasihan dong ART saya. Kalau apa-apa harus dia kerjain sendiri. Saya tuh di sini tamu ya. Jadi nggak mungkin saya cuci baju. Anda mikir dong. Tamu kalau baru 3 hari. Ini udah berapa lama Anda di sini? Lebih berminggu-minggu, lebih berbulan-bulan. Bukan tamu lagi namanya. Jadi bantuin pekerjaan tuan rumah. Paham? Hello. Siska nggak pernah yang namanya cuci baju. Jadi nggak mungkin saya cuci baju ini. Makanya belajar dong situ. Kalau situ nggak belajar-belajar, kapan bisanya? Kalaupun tidak mau juga, baik, pergi dari sini. Pergi. Nggak mau juga. Pergi dari sini. Pergi sini dong. Pergi. Oke. Saya akan cuci baju ini semua. Awas aja kalau nggak bersih. Cepet, tunggu apa lagi? Cepet saya bilang. Bener-bener saya usir ya lama-lama ya. Mencaranya lagi nih, aduh. Shhh. Ya udah sana. Berat. Cepetan deh, lama ya. Kalau masih kelamaan juga saya hitung sampai 10, saya usir beneran ya. 1, 2, 3. Jangan dihitung gitu. Pergi nggak? Jangan bawel deh. Saya rusakin lagi nggak kondenya? Rusakin deh kondenya. Kok jadi aneh yang lebih galak ya daripada saya? Bawel. Cepet makanya. Nggak bisa, ini gimana? Aduh, handphone. Lama ya. Syukurin. Tahu rasa kamu ya.
Kenapa sih harus pakai gini? Ah, sakit. Ini kan abis dimini pedi. Oh my god, sepatu mahal aku kena deh tuh kan. Aduh, ih, tuh cuciin semuanya. Naruhnya di sini kan bisa, kenapa harus di sini sih? Ya, memang penggilisannya ada di situ, jadi saya taruh di situ dong. Lagian kan biasanya juga pakai mesin cuci, kenapa harus pakai penggilesan sih? Hah? Mesin cucinya lagi rusak. Udah cepetan, gak usah pakai protes, kerjain. Anda itu di sini bukan tamu. Sadar diri dong. Kalau sebanyak ini, kapan kelarnya? Malah jadi kejebak begini sama Ibu Lydia. Padahal kan aku udah janjian mau ketemu sama Herman. Ini kebanyakan bengong ya, bukan kerjain. Lagi mikirin apa Anda? Anda mau pergi? Mau janjian sama seseorang? Ya? Kerjain yang bersih ya. Ini saya benar-benar awasin Anda kerja ya. Cepetan. Cepetan kerjain. Bisa nggak jangan berisik? Bisa nggak jangan berisik? Lagi nyuci kan? Masuk aja dalam. Masuk nih dalam. Anda cari kare-kare banget ya sama saya ya. Masuk ke dalam aja Bu, Ibu janjian kan orang. Anda pikir saya takut gitu sama air? Nggak takut, keles. Iya, halo. Kenapa? Oh, OMG. Jadi 1 jam lagi mau mulai. Oh, ya udah. Kalau gitu sekarang saya menuju ke sana ya. Mana tuh perempuan berkonde? Gak ada kan, dia udah pergi. Tin. Shh. Iya Bu Siska. Kamu lanjutin semua cucian sampai bersih, cuci ya. Tapi awas, jangan sampai bilang sama Ibu Lydia. Tapi apa? Udah gak usah pakai tapi-tapian. Lanjutin. Iya Bu. Sakit semua tangan saya. Ih. Cepat, lanjutin. Ini banyak amat, atau kenapa jadi titin? Bi? Mama, bajunya kok basah kayak gitu, habis ngapain? Udah nggak penting. Ikut Mama yuk. Mau kemana? Mama mau ajak kamu ke satu tempat. Yuk. Iya, tapi kemana? Udah, kamu gak usah banyak tanya. Kamu tunggu di sini 10 menit, Mama ganti baju sebentar. Basah semua baju. Ntar ya. Mana ya ini ya kira-kira yang paling pantas buat ketemu sama putriku, Ratna. Ini kayaknya rame. Ada, gitu amat sih. Bang, sadar. Sadar apa? Mereka itu kesini karena harta abang. Mereka pikir abang itu sekarang kaya. Bang, ngerti nggak sih? Ngerti apa? Kalau Siska mungkin kayak gitu. Tapi anakku tuh beda. Itu dulu bang, waktu masih bayi. Orang baik itu bisa berubah jadi jahat kalau dia berada di lingkungan yang salah. Apalagi dia itu diasuh sama Siska. Aku tahu anakku
Udahlah. Nggak usah nyinyir ya, nggak usah nyinyir. Nggak percaya sih Bang. Bodoh ah. Nah, ini gimana nih? Oke kan? Hah? Serius Bang? Serius? Gimana? Aku sih oke. Oke. Ya, aku mau ketemu anakku. Ratna, aku kangen banget sama dia. Dari bayi sampai sekarang baru aku bisa ketemu dia. Bapakmu kangen, Ratna, sama kamu. Bapakmu kangen. Ratna. Permisi ya, Pak. Permisi, Bu. Sini. Mama, ngapain sih kita lewat-lewat jalan kampung kayak gini? Udah, sini. Ih, aduh. Kenapa sih kamu? Ih, jalan kayak gini kotor, bau lagi. Sempit. Panas Udah. Kita udah mau sampai kok. Mana sih? Sini, sayang. Awas, kamu hati-hati. Ini tempatnya siapa, Ma? Mau ngapain kita kesini? Halo. Saya sudah di depan rumah. Ayo, Ma, pulang aja ya. Shh, Bianca. Ngapain sih kesini? Jadi dia ini putriku, Ratna. Ya Allah, terakhir aku lihat dia waktu dia masih kecil. Sekarang sudah sebesar ini. Ada, Ma. Jadi kita jauh-jauh ke sini itu mau ketemu sama badut ini. Yang bener aja. Udah, ayo kita pulang. Mama. Mama kenapa nampar aku? Jaga etika kamu ketika kamu berbicara dengan papa kamu. Apa? Gak mungkin, Ma. Gak mungkin. Mama jelaskan ke kamu sekarang. Kamu bukan anaknya Papa Irwan, sayang. Kamu adalah anak dari hasil pernikahan Mama dengan laki-laki ini. Gak mungkin. Enggak. Ini semua gak mungkin. Gak mungkin orang gembel kayak gini tuh jadi papa aku. Mama yang bener aja dong, Ma. Papa aku tuh cuma satu, Papa Irwan.
Ratna, kamu gak boleh gitu. Yang dibilang mamamu itu benar. Aku ayahmu, ayah kandungmu. Enggak. Jangan sekali-sekali kamu ngomong kalau kamu tuh papa saya. Nama saya itu Bianca. Bianca bukan Ratna. Dan gak mungkin gembel kayak gini dan bau banget kayak gini jadi papa aku. Gak mungkin dan jangan mimpi. Saya ini bukan anak kamu. Jangan sekali-sekali kamu ngomong kayak gitu lagi. Sini kamu sayang, sini. Sini. Apalagi sih, Ma? Sini. Kamu bisa nggak jaga ucapan kamu sama papa kamu? Bisa? Masa sih Ma orang kayak gitu jadi papa aku? Yang bener aja. Lagian papa aku tuh cuma satu. Papa Irwan. Gak ada lagi yang lain. Diam kamu, Bianca. Dengar kata-kata mama ya. Biar gimana pun juga, laki-laki itu sekarang megang uang 10 miliar rupiah. Dan hanya dia harapan untuk kita bisa menjadi kaya raya kembali, Bianca. Faham kamu? Gak mah, gak mungkin. Mama lihat aja tampilannya kayak gitu. Gak mungkin dia orang kaya, dia bau banget. Lihat dong bajunya, penampilannya. Aduh rumahnya aja kayak gini. Kamu lihat nih, kamu lihat berita di koran kayak apa? Laki-laki itu megang uang 10 miliar rupiah. Serius, Ma? Masa mama bohong? Masa mama bercanda? Ngapain kita datang ke tempat kayak begini kalau nggak karena uang 10 miliar? Pokoknya mama nggak mau tahu ya. Kamu baik-baikin dia gimana pun caranya. Biar harta dia semua lari ke kita dan kita menjadi kaya raya, Bianca. Harusnya mama dong yang sadar. Mama coba lihat dia. Bajunya, pakaiannya, dia bau kayak gitu. Mana ada orang kayak gitu sih, Ma? Bisa nggak kamu jangan banyak ngomong. Kamu mau akuin itu papa kamu atau enggak, mama nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus belaga sopan, santun, baik, jangan kasar. Buat dia sayang dan cinta sama kamu. Sekarang. Cepat. 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 Cepat, Bianca. Cepat. Iya. Yang sopan kamu. Ini papa kamu. Yang sopan. Yang sopan. Saya minta maaf, Pak. Udah. Yang sopan, Bianca. Dia papa kamu, yang sopan. Papa. Aku minta maaf ya. Aku nggak bermaksud menyakiti hati Papa tadi. Aku cuman shock. Ratna, kamu tahu, aku sudah lama merindukan kamu. Parah nih. Ada maunya dulu baru ngakuin Bang Herman jadi bapaknya. Gak bener nih orang. Mama, ayo pulang. Saya sudah menunaikan janji saya ke kamu.
Kami permisi. Permisi ya, Pak. Bang, ayo kita ikutin dia. Ayo bang. Kamu kenapa sih? Kelihatan sedih lagi. Aku ngerasa semenjak Papa kasih semua warisannya ke aku malah makin jauh sama Mas Dimas, Bu. OMG, kalau aku biarin bisa-bisa Aisyah yang lembek ini nanti malah serahin semua hartanya ke Dimas. Gak, gitu gak boleh sampai terjadi. Aku harus do something. Aisyah, Bu Dina, maaf tadi saya tuh nggak sengaja dengar pembicaraan kalian. Apa yang Aisyah ucapkan itu benar sekali. Harta yang kamu punya ternyata malah jadi bumerang buat kehidupan kamu. Tapi Aisyah, kamu jangan khawatir. Mama punya ide buat kamu. Ide apa, Bu Lydia? Jadi gini, gimana kalau kamu itu bikin surat wasiat aja yang isinya kalau kamu meninggal maka semua harta kamu diwariskan kepada Dimas. Kok meninggal? Maksudnya apa ya, Bu? Ya nggak ada maksud apa-apa, Bu Dina. Ini adalah demi keharmonisannya rumah tangga Aisyah dan juga Dimas. Ini bicara masalah pembuktian cinta. Begini, dengan kamu bikin surat wasiat itu, maka Dimas akan tahu dan dia merasa bahwa dia adalah yang terpenting dalam hidup kamu. Bahwa cinta kamu melebihi daripada harta yang kamu punya terhadap Dimas. Ya kan? Iya, Bu Lydia. Mas Dimas juga bagi saya segala-galanya. Saya mau, Bu, bikin surat wasiat, tapi saya nggak tahu caranya kayak gimana. Itu sih gampang, Aisyah. Kamu tenang aja, kamu tinggal duduk manis, gak usah pusing-pusing, gak usah stres-stres. Biar semuanya Mama yang urus, oke? Ya udah, Mama hubungin pengacaranya dulu ya. Iya, Bu. Oke. Halo, Pak pengacara, bisa bantu buatkan surat wasiat? Iya, Aisyah mau wasiatkan buat Dimas. Nanti tolong dibuatkan semuanya ya, Pak. Dan antar ke rumah, nanti biar Aisyah tanda tangani di rumah, oke? Ditunggu ya, Pak. Sekarang saatnya buat aku telepon pengacara yang lain. Pak, mantu saya mau dibuatkan surat wasiat. Bisa dibantu? Oke, saya mau. Aduh. Ya Allah. Kenapa perut aku kembung ya? Apa aku harus minum air hangat nih? Duh, mau bangunin Aisyah kasihan.
Pasti dia udah tidur. Apa aku minta tolong bititin aja ya? Bi Titin, Bi Titin, Bi. Wih, keren banget gayanya. Songong ya sekarang. Apa-apa manggil pembantu, apa-apa manggil Titin. Ingat ya Dina, kamu itu bukan siapa-siapa dan anak kamu juga bukan siapa-siapa di sini. Ingat itu. Astagfirullahaladzim, Bu. Saya tuh manggil Bi Titin karena saya tuh bener-bener sakit, perut saya kembung. Saya mau minum air panas. Ya udah, ambil aja sendiri. Ya udah, saya ambil sendiri. Bagus lah kalau tahu diri. Saya selalu tahu diri, Bu. Puas, Bu. Suara ibu. Bu. Aduh. Ya Allah. Aduh, kamu gak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau jalan tuh pakai mata dong. Ya Allah. Pak, gak bisa lihat lagi. Aduh, maafin ibu ya, ibu gak sengaja. Lagian tuh ya, kalau udah gak bisa ngapa-ngapain, gak usah kemana-mana, apalagi malam-malam begini ke dapur sendirian, ada nyusahin orang, tau gak? Lazim. Bu. Masa usah dibilang aja. Udah jalan. Kenapa sih Mbak? Ada apa? Tuh ibu kamu nabrak aku. Ibu nggak sengaja. Ibu nggak lihat. Ya iya udah tahu nggak lihat, makanya nggak usah sok tahu. Dia ke dapur malam-malam udah tahu nggak bisa lihat. Makanya ibu kamu ini harusnya ditaruh di panti jompo. Mbak, jangan pernah hina ibu saya seperti itu. Emang kayak gitu kenyataannya? Ibu itu cuma kurang jelas penglihatannya, bukan nggak bisa ngelihat sama sekali. Lagi juga cuma sebentar kok Mbak. Ibu bakalan sembuh dan aku yang bikin ibu sembuh. Ayo Bu, pelan-pelan. Awas, bling. Sebelah sini. Balik. Ibu sama anak sama aja. Mudah-mudahan nggak usah sembuh aja sekalian. Sayang. Untung aja aku nggak kena air panas. Nyebelin banget. Apa sih? Pandang lawan aja. Awas aja nanti. Kamu kenapa, Bianca? Tadi aku dengar ada ribut-ribut. Aisyah, Mas. Aisyah. Kamu tahu gak sih sekarang tuh Aisyah udah berubah. Sejak dia memiliki semua harta warisan papa, Aisyah berubah menjadi wanita yang sombong. Kamu tahu nggak? Tadi aja aku dibilang aku nabrak ibunya. Padahal bukan aku yang nabrak ibunya, justru Ibu Dina yang nabrak aku. Kamu tahu sendiri kan Mas, Bu Dina jalannya kayak gimana? Kan dia nggak bisa lihat. Ya dia nabrak aku lah. Bahkan aku hampir aja kena air panas. Aku nggak ngerti deh, kenapa sih mentang-mentang sekarang aku nggak punya apa-apa, semua orang berani sama aku. Maki-maki aku, hina aku.
Aku coba ngomong sama Aisyah ya. Bu, aku janji sama ibu. Ibu akan segera operasi mata. Aku nggak mau, Bu. Ibu dihina, dimaki lagi sama Mbak Bianca dan Bu Siska. Aku janji. Aku janji secepatnya ibu akan bisa melihat lagi. Apalagi kita nggak kayak dulu, Bu. Sekarang kita banyak uang. Kita bukan orang yang nggak berdaya lagi dan harus dibantu sama orang lain, Bu. Uang kita sekarang banyak, Bu. Kita orang kaya. Kita nggak butuh siapapun. Ya ampun Aisyah, kamu benar-benar berubah ya. Benar kata Bianca, kamu sampai bicara seperti ini. Merasa sudah kaya, sampai kamu gak butuh siapapun lagi. Dan mungkin sekarang kamu juga gak butuh aku lagi sebagai suami kamu. Rasanya percuma bicara sama kamu yang sudah mabuk kekayaan seperti ini, Aisyah. Ya, halo. Saya mau bikin janji untuk operasi mata ibu saya. Kira-kira jadwalnya ada kapan ya? Iya boleh. Kalau gitu saya minta tolong dimasukkan semua data-data ibu saya ya. Apa? Jadi Aisyah mau operasi matanya Ibu Dina? Ya, terima kasih banyak. Bi. Kenapa, Ma? Mama kesel banget deh sama Aisyah. Masa dia mau pakai uangnya Mas Irwan untuk operasi matanya Ibu Dina? Ya bener, Ma. Iya bener. Luar biasa dua perempuan ular itu. Bukan hanya mau merebut Mas Irwan semasa Mas Irwan hidup. Tapi sekarang dia mau merebut kebahagiaan kita. Gak ikhlas tau gak sih Mama? Enggak, Ma. Aku nggak akan ngebiarin Ibu Dina bisa ngeliat lagi. Gak akan. Terus maksudnya gimana? Mama dengar nggak? Tadi dia nelfon ke rumah sakit di mana? Kalau nggak salah di rumah sakit yang dulu tempat papa kamu mau daftarin Ibu Dina dioperasi matanya. Kenapa? Oke, biar aku yang beresin. Oke. Mudah-mudahan semua berjalan sesuai dengan rencana. Semua aman-aman aja. Mana sih? Lama banget ya. Misi, Bu Lydia. Akhirnya datang juga. Maaf, udah nunggu lama, Bu. Oh enggak, silakan duduk Pak. Siap. Gimana Pak? Sudah disiapkan semuanya Pak? Oh, sudah, Bu. Ini sesuai dengan permintaan Bu Lydia. Bahwasanya surat wasiatnya ini
Sudah saya bikin dan isinya bahwa Aisyah akan menyerahkan semua hartanya kepada Dimas jika dia sudah menikah. Oke, coba saja. Ini dia surat wasiatnya. Oke, sebentar ya Pak. Ini. Nanti tinggal ditandatangan sama Aisyah. Semua surat ini akan sah ya Bu ya. Oke, cukup Pak, cukup. Ada lagi yang bisa saya bantu? Kak, ini udah perfect kok. Sudah, kalau begitu saya permisi Bu ya. Terima kasih ya Pak ya. Iya. Mari Bu Lydia. Ya, mari Pak. Oke, semua berjalan sesuai rencana. Sekarang tinggal gabung dokumen surat wasiat lain yang sudah dibuat oleh pengacara yang satunya lagi. Aku taruh dokumen dengan nama Setia di bawah dan nama Dimas di atas. Yang dicek sama Aisyah pasti yang atasnya doang. Malah bisa jadi dia nggak ngecek dan nggak ngebaca lagi karena percaya sama aku. Jadi dia nggak akan sadar bahwa ada surat lain yang atas nama Setia di bawahnya. Om, Setia? kok di sini? Bukannya urusan surat wasiat Aisyah udah selesai? Iya, barusan saya habis ngantar dokumen buat Aisyah. Dokumen? Iya, dokumen surat wasiat. Aisyah itu mau wariskan semua hartanya kepada Dimas setelah dia meninggal. Apa-apaan ini Aisyah? Berkali-kali dia hampir dibunuh gara-gara warisan itu. Dan sekarang dia malah mau serahin semuanya pada Dimas kalau dia meninggal. Apa Aisyah nggak sadar itu semakin membahayakan nyawanya? Mas Setia, ya, saya buru-buru. Ya. Oh iya, Saya pamit dulu ya. Aisyah. Ini pengacara sudah buatkan surat wasiatnya. Kamu tinggal tanda tangan aja deh. Nih. Ya, ada nama Dimas tertulis jelas di sini kan? Yaudah, ayo. Kamu tanda tangan ya. Ini biar mama bantu ya, biar cepet urusannya. Kamu pegang. Nah, semua kertasnya kamu tanda tanganin ya, sampai ke belakang. Oke, mama bantu ya. Benar. Oke, ini juga. Dan ini. Yap. Satu lagi juga kayak masih ada. Oke, selesai semuanya. Beres, jadi bisa cepet diurus deh ya. Masih beli dia. Oke. Setia, apa-apaan sih kamu? Lo mau kasih semua harta lo ke Dimas? Nah, udah gila lo. Nggak sadar berapa kali lo hampir mati gara-gara semua harta ini. OMG, Setia ini ngapain sih pakai ikut-ikutan segala? Lo tahu kan, Dimas itu nggak pernah ngargain lo. Dan dengan lo kasih semua harta ini ke dia, itu artinya chance untuk dia nyakitin lo. Setia, Mas Dimas gak pernah berbuat seperti itu. We never know, Aisyah. Banyak orang yang bunuh-bunuhan gara-gara harta. Ada apa ini? Dimas? Kamu ngapain di kamar istri saya? Ini apa? Dimas, itu... Sebentar, Ma.
Oh, jangan sampai Dimas lihat dokumen yang ada nama Setianya. Aisyah, kamu kasih semua harta kamu untuk aku. Iya Mas Dimas, karena aku tahu Mas, karena harta ini aku jadi jauh sama kamu. Aku cinta sama kamu, lebih daripada harta ini Mas. Oh, OMG, kacau deh ini semuanya. Ini aku nggak salah dengar, Ma. Aisyah mau mewariskan semua hartanya ke Dimas kalau dia meninggal. Tapi kamu nggak perlu melakukan ini. Aku Setia, Lu jangan gila ya. Lu tolong dong berpikir secara jernih. Otak lu dipakai. Setia, kamu bukan siapa-siapanya Aisyah ya. Jadi kamu nggak berhak melarang dia melakukan apapun. Iya Dim, lu bener. Emang gue nggak punya hak. Tapi gue nggak mau Aisyah jadi korban. Lo udah sia-siain dia. Lo udah maki-maki Aisyah. Dan sekarang giliran Aisyah kasih semua hartanya ke lo. Lo baru bilang makasih. Hah? Lo serius? Oh, OMG, gawat ini. Jangan sampai gara-gara mereka rebutan surat wasiat itu, nanti malah ketahuan kalau ada dokumen atas nama Setia juga di sana. Sampai kapan kamu akan ikut campur urusan saya, Setia? Sampai lo nggak nyakitin Aisyah. Apa lo mampu? Kembali. Enggak. Enggak. Dim. Enggak. Aku harus cepat rebut surat itu. Udah jangan ribut lagi, please. Surat ini adalah hartanya Aisyah dan haknya Aisyah. Jadi hanya Aisyah yang berhak ngambil keputusan. Udah, kalian gak usah ikut campur. Aisyah denger ya. Lo bakal nyesel ngelakuin ini. Lo nggak tahu kan? Gue takut Dimas akan nyakitin lo demi harta ini. Jaga bicara kamu, Setia. Aisyah istri saya. Nggak mungkin saya menyakiti dia. Lo akan nyesel. Percaya sama gue. Dimas gak ada baik mau pikir. Terus kamu apa? Udah. Setia, kamu yang keluar. Keluar kamu. Keluar, Mama bilang. Ingat itu, Aisyah. Aisyah. Terima kasih. Aku nggak nyangka kamu bisa melakukan ini untuk aku. Tapi aku ingin kamu percaya sama aku. Sampai kapanpun, aku nggak akan pernah menyakiti kamu. Dimas, Aisyah, biar nggak terjadi salah paham dengan Setia, jadi sebaiknya menurut Mama surat ini biar Mama pegang dulu, baru selanjutnya nanti Mama kasih ke pengacara. Karena memang aslinya itu harus di pengacara, ya kan? Hah? Iya, Ma. Ya udah kalau gitu kamu sekarang istirahat ya, karena Aisyah kan juga butuh istirahat. Ya. Aisyah. Iya Mas. Aisyah, Mama berharap semoga cinta kamu dengan Dimas abadi. Ya, selamat istirahat. Iya Bu.
Itu Mama Lydia kenapa mukanya senang begitu ya? Aku yakin pasti Mama Lydia punya rencana. Iya nih, Mama juga melihat kayaknya ada yang nggak beres nih. Yuk, nanti kita intai. Yuk, ayo. Happy banget, semua aman, gak ada yang lihat kalau ada nama Setia di sini. Surat wasiat atas nama Dimas akan aku robek. Dan yang bakalan tersisa dan sah hanya nama Setia, anak kandung aku. Lydia memang cerdas gitu loh. Kalau Siska sama Bianca sekarang mau bunuh Aisyah, aku gak peduli lagi. Karena kalau Aisyah mati cepat, itu artinya semua hartanya akan jatuh ke tangan Setia. Itu Mama Lydia ngapain sih? Dan jangan sampai ada bukti. Jadi aneh banget. Dokumennya satu disimpan, satu dibakar. Mama juga nggak paham sih sama isi otak perempuan berkacamata yang licik gitu. Lihat aja, nanti Mama akan selidikin semuanya.